Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB, bersyukur kita dapat berjumpa kembali di awal tahun 2025 ini dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Yocha Handrikaru dari GKI Kebonjati, Bandung. Renungan kita hari ini, yaitu hari Kamis 9 Januari 2025, ditulis oleh rekan saya Pendeta Melani Ayub Ekne dari GKI Agus Salim, dengan judul Lakukan yang Bermanfaat, yang didasarkan pada kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan bagian yang menjadi pusat permenungan kita adalah kitab Pengkhotbah pasal 1 ayatnya yang ke-8. Mari sahabat YKB, sebelum kita membaca renungan firman Tuhan, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan menghantar kami memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Mampukan kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua hal yang boleh kami lewati di tahun yang lewat, dan kami boleh menjalani tahun yang baru bersama Tuhan dan keteguhan hati bersama dengan Tuhan. Dalam salah satu hal yang boleh kami lakukan di tahun yang baru ini ialah kami dapat memilih yang baik, memilih yang tepat dengan belajar dari bagian firman Tuhan hari ini. Biarlah ya Tuhan, kitab Pengkhotbah pasal 1 ini berbicara bagi kehidupan kami dan menolong kami untuk melakukan apa yang baik dan mengisi kehidupan kami dengan hal yang baik di tahun yang baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat YKB, saya akan membacakan untuk kita semua kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ke-8. Dengarkanlah firman Tuhan bagi kita. Segala sesuatu melelahkan, tak habis-habisnya dikatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Sahabat YKB, generasi saat ini disebut juga dengan generasi merunduk, yaitu orang-orang yang kebanyakan terpaku melihat gawai yang dimilikinya tanpa peduli pada lingkungan yang ada di sekitarnya. Ada yang disebut sebagai the listener, yaitu orang-orang yang suka mencermati saja segala info yang ada di media sosial. Ada juga yang disebut dengan the activist, yaitu orang-orang yang gemar membagikan informasi berupa gambar ataupun yang lain ke dalam media sosialnya. Semua itu menghabiskan waktu berjam-jam. Tetapi seringkali orang tak bosan melihat dan mendengarkan semuanya itu. Pengkhotbah mengatakan bahwa manusia melakukan segala kegiatan yang melelahkan. Matanya tidak kenyang melihat dan telinganya tidak puas mendengar. Manusia bekerja serta menghabiskan waktu untuk membaca dan mendengar berbagai berita. Tak jarang berita yang didengar bukanlah sebuah berita yang baru, melainkan berita yang sudah pernah diulang-ulang. Tetapi toh tetap dilahap juga berita itu. Pengkhotbah prihatin dengan segala kebiasaan yang melelahkan itu. Tetapi sebetulnya semuanya itu hanyalah kesia-siaan belaka. Pengkhotbah mempertanyakan, apakah semua itu ada gunanya? Nah, sahabat YKB, kita diajak untuk menjadi orang yang bijak. Tidak sekedar ikut-ikutan, tetapi memiliki kepekaan untuk menilai segala sesuatu. Sahabat YKB, apapun yang kita baca dan kita dengar, seharusnya kita seleksi agar dapat berguna untuk menajamkan pikiran kita dan menyentuh hati kita untuk menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita perlu mengelola diri kita dan waktu kita agar semua hal yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia belaka, tetapi sungguh bermanfaat untuk kebaikan dan pengembangan
diri kita. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu kehidupan yang Tuhan berikan. Bersyukur untuk setiap hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Mampukan kami ya Tuhan mengisi hari-hari hidup kami dengan baik, dengan benar. Mampukan kami menyaring berita yang kami terima setiap hari. Dan bila ya Tuhan kami dapat membagikan berita yang baik untuk orang sekitar kami. Dan mampukan kami juga ya Tuhan menjadi pemberita kabar baik tentang kasih Tuhan bagi orang-orang yang ada dalam kehidupan kami. Mampukan kami dapat membedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bagi kehidupan kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Sebab dengan demikian kami menjadi orang yang bijak dalam mengambil sebuah keputusan, sebuah sikap bagi hidup kami dan bagi hidup orang-orang di sekitar kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sahabat YKB, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang di dalam kehidupan Anda hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.